Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi Hajarwati di ruang kelas 6 SDN Setia Mekar 06. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar? Mari kita mulai belajar. Sebelum mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang agama Islam, silakan baca doa di bawah ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pelajaran hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3 dan 4. Kompetensi dasar yang harus dikuasai untuk pelajaran bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Untuk pelajaran IPA, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk pelajaran PKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran bahasa Indonesia, mampu menemukan ide pokok. 2. Mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan kalimat sendiri. Untuk pelajaran IPA, mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta manfaatnya. Untuk pelajaran PKN, mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua, mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, marilah kita baca teks di bawah ini bersama-sama. Judulnya, Tumbuhan Sumber Kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, Dataran tinggi Malang di Jawa Timur,
dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Silahkan ditulis di buku tugasmu. Anak-anak, untuk tugas yang pertama yaitu menuliskan ide pokok setiap paragraf. Untuk teks pada paragraf pertama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Silahkan tulis ide pokok pada paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, teksnya diantaranya dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Silahkan tulis ide pokoknya. Untuk paragraf yang ketiga, bacaannya, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Silahkan tulis ide pokoknya. Untuk paragraf yang keempat, teksnya adalah dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang di Jawa Timur, dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Silahkan tulis ide pokoknya. Untuk paragraf yang terakhir, yaitu paragraf kelima, teksnya adalah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Tuliskan ide pokoknya. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang pertama, secara umbi lapis. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang kedua, secara tunas, contohnya pohon pisang. Ada juga yang lain secara tunas, yaitu pohon tebu. Kemudian untuk umbi batang, contohnya kentang. Sedangkan untuk spora, contohnya adalah pakis, bisa juga jamur. Untuk akar tinggal, yaitu tanaman rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, temulawak. Kemudian untuk tunas adventif, contohnya cocor bebek, sukun. Sedangkan untuk umbi akar adalah wortel, ada juga yang lain adalah lobak. Perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu secara ovipar,
yang kedua secara vivipar, dan yang ketiga secara ovovivipar. Mari anak-anak, kita lihat gambar berikut, yaitu perkembangbiakan secara ovipar, yaitu perkembangbiakan dengan bertelur. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah ayam, kemudian ikan, kemudian cicak. Coba anak-anak cari hewan lain selain pada gambar di bawah ini yang berkembang biak secara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua adalah vivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara vivipar diantaranya sapi, kucing, kelinci. Coba anak-anak cari hewan lain yang berkembang biak secara vivipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovovivipar diantaranya kadal, kuda laut, dan ular. Anak-anak, coba cari hewan lain yang berkembang biak secara ovovivipar. Untuk tugas yang kedua, yaitu pelajaran IPA, ada 2 soal. Di antaranya 1, berikan 1 contoh perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak-anak silahkan menyebutkan tanamannya atau tumbuhannya selain yang ada pada contoh tadi. Dengan cara tunas, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan akar tinggal. Sedangkan yang kedua, yaitu berikan 1 contoh hewan perkembangbiakan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar selain pada contoh yang disebutkan tadi. Selamat mengerjakan di buku tugas kalian ya. Anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara vegetatif. Sekarang coba kita perhatikan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut. Persatuan Indonesia itu dilambangkan dengan sila keberapa anak-anak? Iya, betul, sila ketiga. Nilai yang terkandung diantaranya 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Iya betul, Persatuan Indonesia. Sikap yang dilakukan pada gambar berikut ini yaitu melakukan kerjasama. Melakukan kerjasama
termasuk dalam sikap sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Ya, betul. Lambangnya pohon beringin. Anak-anak, untuk tugas yang ketiga yaitu pelajaran PKN. Berikan satu contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tadi sudah kita berikan contoh, yaitu melakukan kerjasama dengan teman yang lain. Coba anak-anak tulis satu contoh yang lain yang kamu ketahui. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pelajaran yang kita pelajari hari ini. Materi hari ini kita tadi belajar tentang 1. Menentukan ide pokok. 2. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara vegetatif. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, silakan baca doa di bawah ini. Berdoa dimulai. Anak-anak, kita akhiri materi pelajaran hari ini. Bu Guru ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah menyimak dan memperhatikan pelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak, kita akan bertemu untuk esok hari dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.